Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema koneksi cinta sejati yang terhalang perbedaan. Wow. Melalui readingan kali ini guys, saya akan ajak kalian untuk mengecek ya secara deep reading sebetulnya koneksi kalian ini apa sih ya, perbedaan yang menghalangi seperti itu. Oke guys, saya akan deep readingkan untuk kalian. Semoga ini adalah readingan yang bisa membuat kalian lebih memahami koneksi di antara kalian ya. Dan ya saya harapkan ini banyak blessing di dalamnya ya, banyak berkat, banyak berkahnya. Oke, kita akan lihat sama-sama. Saya akan tarikan energi kalian dan pasangan kalian. Oke guys, ini dia koneksi cinta sejati yang terhalang oleh perbedaan. Saya akan tarik energi kalian dulu ya. Oke, wow. Wow, ada Five of Pentacles. Wow, what's happening nih guys? Sebagian dari kalian sedang merindukan kasih sayang dari someone. Tuh, ada merasa lonely ya, ada yang merasa kesepian, merasa kecewa, merasa kesepian. Pokoknya ada perasaan di mana ketidakpuasan dengan situasi saat ini. Wow. Stay strong guys, oke? Dan di sini Queen of Wands ya, tetapi kalian betul-betul ini berada di situasi yang mencoba untuk tetap happy ya. Pokoknya kalian tetap stay cantik ya, apapun yang kalian rasakan kalian mencoba untuk tetap stay happy, stay sabar, stay enjoy dalam menjalani seperti itu ya. Dan di sini ada Six of Emotion. Kalau saya lihat sebagian dari kalian sedang selalu mengenang memori dengan someone ya. Ini berada kaitannya dengan past life bisa juga, atau mungkin dia orang masa lalu, past life-nya itu baru kemarin, mungkin mantan kalian, atau mungkin memang dia pasangan tetapi belum jelas dengan statusnya dengan kalian ya. Jadi sering on off seperti itu, masih berproses. Intinya kalian terkoneksi dan selalu mengenang memori dan selalu ya teringat merasakan koneksinya dia seperti itu. Kita lihat lebih deep lagi. Wow, it's not joking. Oh my goodness, it's so sad. Betul-betul ada yang merindukan someone, terkadang sampai sangat sedih. Ayo ngaku siapa? Pasti banyak. Karena kalau sudah deep connection ya, koneksi true love, pasti
challenge-nya juga luar biasa. Jadi pasti kalian sering merasakan sedih, rindu, bahkan terkadang tahu-tahu mengeluarkan air mata karena memang bisa juga transferan energi dari pasangan koneksinya kalian, seperti itu. Wow, ada yang betul-betul merasa sedih untuk saat ini. Wow, boleh sedih, jangan berlarut ya guys. Oke, I think one more card. Wow, Queen of Emotion. Ya, kebanyakan dari kalian memang memiliki sifat yang sensitif, bucin, lovely, seperti itu. Kebanyakan lady soalnya ya, saya punya subscribers. Tapi tidak semua, mungkin kalian juga yang menonton video ini bisa juga kalian cowok atau laki-laki, tetapi kalian memiliki energi feminin juga bisa seperti itu. Feminin nggak harus di body perempuan ya, dan maskulin nggak harus di dalam body laki-laki, nggak harus. Tapi ada juga ya, walaupun kita dominannya sebagai feminin, misalnya kita itu perempuan, tetapi sometimes juga kita akan keluar maskulinnya, pasti seperti itu, karena kita sudah memiliki journey ya, soul journey. Mungkin beberapa kali kita terlahir sebagai laki, besok perempuan, next life-nya kok besok next life-nya sebagai perempuan. Nah, bisa seperti itu, karena kalau untuk ya spiritual energi itu no gender ya, nggak ada laki perempuan, itu body aja, tubuh kita ada laki dan perempuan, seperti itu. Kalau untuk energi itu tidak ada. Oke guys, jadi ya sebagian dari kalian memang orangnya sangat lemah lembut, perhatian, penyayang, sensitif, bucin, mungkin ada yang cengeng, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ya guys. Untuk energi pasangan kalian, Page of Emotion. Dia adalah orang yang kehadirannya membawa kebahagiaan baru bagi kalian. So sweet banget sih guys. Ya, tuh ada cinta di hatinya, ada getar-getar ya kan tuh. Ada cinta di hatinya, dan kehadirannya itu mampu membuat kebahagiaan baru, membawa kebahagiaan baru bagi kalian. Wow. Dan di sini ada Eight of Emotion. Sebagian dari kalian ada yang LDR, mungkin meninggalkan secara fisik, atau mungkin dianya memang meninggalkan secara komunikasi ya, atau memang prosesnya on off untuk not joking, untuk koneksi ini. Dan di sini ada Five of Emotion. Dia ada kecewa, ada penyesalan, dan ini balancing. Kalian ada di kondisi 5, dia pun 5, seperti itu ya. Oke, jadi memang kalian berada di situasi yang balancing. Apa yang kalian rasa, dia rasa juga ya. Kalian rindu, dia pun merasakan, menyesali mungkin telah meninggalkan komunikasi, tapi mungkin apa boleh buat karena kondisi, bisa seperti itu. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. I think 2 kartu lagi untuk energi pasangan kalian. Wow, Sea of Material. Keren sekali guys. Di sini dia orang yang sangat penyayang. Dia itu suka membahagiakan orang-orang yang disayang, suka membahagiakan orang-orang yang di sekitar ya. Hubungan dengan dia itu ada, kamu merasa ada take and give, ada memberi dan menerima. Kamu menyayangi dia, dia menyayangi kamu, seperti itu. Tuh, Knight of Inspiration. Ada yang on the way secara fisik, ada juga yang on the way secara energi. Pokoknya dia selalu tertuju ke kamu, pikirannya, perasaannya, seperti itu guys. Wow, pantas, karena memang energi dari kamu terlihat selalu sedih ya, mengenang memori. Jadi secara energi pun dia terkoneksi. Ya memang yang kamu rasa terkadang mungkin agak jumping energinya, atau bikin kamu kemudian, bikin kamu swing, bikin kamu happy, tahu-tahu kamu sendirian bisa ngomong seolah-olah dia ada di samping dan bisa ketawa, bisa seperti itu karena pernah ada momen indah, momen romantis, bisa seperti itu ya. Saya akan shufflekan untuk kondisi hubungan kalian, kondisinya saat ini.
It's not joking, menggantung kondisinya. Banyak di antara kalian yang hubungannya menggantung saat ini. Ya, jadi belum ada kepastian. Mau diteruskan situasi nggak mungkin, mau berhenti kalian saling cinta. Ya, dan situasinya membuat kalian itu bingung karena banyaknya drama, banyaknya toksik. Sebetulnya kalau masalah cinta saling cinta, tetapi situasi dan kondisi entah kamu atau dia yang membuat hubungan ini seolah-olah pergerakannya itu banyak hambatan seperti itu. Oke, seek of inspiration. Tapi ya kalau saya lihat dari energinya, kalian berdua merasa berkemenangan loh, terkoneksi itu merasa bahagia. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Wow, tuh ada yang betul-betul konflik batin, ada yang betul-betul marahan, bertengkar, ada karena mungkin dia sibuk, saking sibuknya, atau memang dia belum punya waktu menuju ke kalian. Jadi banyak yang harus dia kerjakan, dan sementara kamu gak mau tahu. Biasanya seperti itu ya, karena memang kamu sudah rindu ya. Jadi miscommunication ya, karena kesalahpahaman, karena memang terkadang kalau LDR itu yang diperlukan saling pengertian dan gunakan waktu seefisien mungkin untuk berkomunikasi ya. Tetapi tidak memungkinkan kalau setiap relationship. Terkadang kalau LDR pasti ada kendalanya, pasti ada berantemnya, pasti juga ada saling mendiamkan, karena ya yang dekat saja berhubungan, entah itu pacaran atau sudah tunangan, sering berantem ya. Suami istri juga sering berantem, apalagi yang jaraknya jauh, waktu komunikasi terbatas. Kalau nggak digunakan sebaik mungkin waktunya untuk berkomunikasi, ya sering salah paham gitu ya. Yang terjadi biasanya seperti itu. Wow, hubungan ini hubungan yang saling menyempurnakan. Kamu menemukan duniamu setelah bertemu dia, setelah menjalin hubungan dengan dia. Begitu juga sebaliknya. Itu kondisi saat ini. It's not joking. The lovers ya, ini energinya cantik sekali. Ada keromantisan ya antara kalian, ada keharmonisan tuh, sama-sama saling mencintai ya. Pokoknya gayung bersambut seperti itu. Kamu merasakan apa yang dia rasakan. Oke. Ada the full ya, hubungan ini hubungan, ada yang betul-betul fase baru dalam kehidupan. Mungkin ini cinta barunya kalian. Jadi kalian betul-betul merasa ada kebahagiaan baru, dan dialah pembawa kebahagiaan baru dalam hidup kalian seperti itu. Tuh, Nine of Emotion, dan dia selalu berusaha guys. Dia selalu berusaha lakukan yang terbaik demi kebahagiaan kamu. Tuh, orangnya penyayang, perhatian, tanggung jawab, dewasa. Ya, bisa dewasa secara umur, berarti mungkin dia sudah pernah berkeluarga ya. Atau mungkin ya dia seumuran dengan kamu, tetapi dia pola pikirnya dewasa, bisa seperti itu ya. Oke guys, saya akan shufflekan dari Love Oracle ya. Sebetulnya koneksi apa yang terjalin antara kamu dan si dia. Oh sorry. Oke. Wow, sini healing family issue, koneksi yang saling men-trigger ya. Setelah berhubungan dengan dia, mungkin kamu bisa menjadi orang yang lebih harmonis dengan keluarga, karena mungkin dia mengajarkan, atau mungkin dia kehidupannya sudah seperti itu, jadi kamu bisa tertrigger, bisa seperti itu. Heart to heart. Kalian sering berbicara dari hati ke hati, walaupun ada sebagian yang secara komunikasi tidak terlalu intens untuk saat ini ya. Tapi koneksi batin selalu berjalan. Love yourself first ya. Ketika kalian berada di situasi yang gak mudah dalam komunikasi atau dalam challenge, ujian sebuah hubungan yang kalian jalani, kalian harus betul-betul fokus ke diri sendiri. Jangan tuntut dia, jangan tuntut diri, tetapi dukung diri kalian untuk berkembang, bertumbuh, dan berikan dukungan ke pasangan supaya dia menjadi diri sendiri untuk bertumbuh juga, dan untuk menjadi dirinya bagaimana dia mencintai kamu atau mengekspresikan kamu. Tentunya berbeda.
ya jarang-jarang yang sama, karena dalam hubungan pun nggak harus sama ya. Perbedaan itu indah, yang penting ada respect di dalamnya. Oke, dia misalnya mengungkapkan cinta mungkin hanya dengan mengajak makan malam sudah. Mungkin kamu orang yang termasuk bucin ya, harus ada flower baru kamu merasa itu baru ungkapan, bisa seperti itu. Jadi mencoba untuk memahami situasi, karakternya dia, karakter kamu, seperti itu. Jadi memberikan freedom ya, kebebasan kepada pasangan. Jangan menuntut pasangan menjadi seperti yang kita mau, nggak ada habisnya. Karena kalau kamu misalnya menuntut, kok dia nggak ngasih bunga pas aku ulang tahun, ya udah kamu aja yang ngasih. Siapa tahu nanti dia ngasih dia, siapa tahu nanti dia tertrigger, berarti kamu berhasil. Kalau enggak ya coba lagi, seperti itu. Oke guys, dan di sini reconciliation ya, ada yang komunikasi betul-betul sedang sama-sama menghindar atau silent treatment, saling mendiamkan, tetapi akan ada rekonsiliasi, akan ada perbaikan komunikasi kembali. Tuh, karena kalian memiliki feeling romantic, ada the lovers ya, ada feeling romantic di antara kalian, is true love, energinya keluar ya, sesuai dengan temanya. Ini koneksi cinta sejati yang terhalang perbedaan ya. Kalau saya lihat dari energinya juga sudah beda karakter, itu sudah pasti ya guys, setiap orang beda. Jadi stay optimis dalam proses, paham ya guys. The flirt, energi kalian pun saling menggoda loh, beneran tuh, memiliki gairah. Ini keren banget ya, pokoknya cinta luar biasa deh ini, beneran. Koneksinya, energinya pun bukan kaleng-kaleng yang keluar ya. Berarti kalian yang masuk di readingan ini betul-betul sedang berada di situasi ini. Energinya cantik semua guys. Saya doakan kalian ya tetap stay strong, berpikir positif, dan fokus dalam pertumbuhan jiwa, juga pertumbuhan relationship, supaya lebih harmonis ya, seperti itu. Bertumbuh. Saya akan shufflekan perbedaan apa saja. Wow, ini perbedaannya ya. Ini ada energi Seven of Inspiration. Perbedaannya itu beda cara kamu mempertahankan hubungan dan cara dia mempertahankan hubungan ya. Kalau kamu mungkin mesti harus dengan komunikasi. Kalau dia, bagi dia yang penting nggak neko-neko ya, believe kalau saya nggak neko-neko di sana berarti kamu nggak neko-neko. Ada menaruh kepercayaan, itu namanya ya. Ada, jadi beda cara mempertahankan. Setiap pribadi pasti punya cara untuk mempertahankan hubungan. Ada yang kalau sudah merasa dekat, kalau belum dekat dia akan komunikasi terus, setelah dekat dia akan nyantai. Nah, nanti giliran dia nyantai, dikiranya kamu, oh kok sekarang dia gak peduli ya, padahal dia itu udah tahu kalau kamu itu sudah terikat secara batin. Jadi kenapa harus ngoyo tiap hari ngontrol kamu ya kan, padahal dia sendiri pekerjaan banyak kan, seperti itu. Jadi ya kalau saya lihat di sini memang ada perbedaan dalam mempertahankan ya. Terkadang bisa beda hasil, beda situasi juga ya. Oke, saya akan shufflekan. Wow, Three of Emotion. Kalau saya lihat di sini beda cara mengekspresikan cinta ya, udah saya singgung tadi. Jadi perbedaan ya, mungkin dia ada sebagian dari kalian dealing dengan seseorang yang tidak pernah mengatakan I love you. Ada, jangan heran kalian kalau ketemu pasangan yang dia nggak mengungkapkan cinta melalui kata-kata. Banyak laki-laki yang seperti itu ya. Terkadang itu juga betul-betul real man loh ya. Kalau perempuan mungkin sukanya dengan ungkapan, karena perempuan itu suka untuk dipuji, disanjung, diakui gitu. Kelemahan perempuan kan di telinga. Kalau laki-laki yang penting show-nya, misalnya ngajak dinner, terus ngasih tahu mau pilih menu mana. Nah, itu kan ungkapan cinta. Seperti itu, guys.
Ya, jadi paham ya, ada beda cara mengekspresikan cinta. Sorry. Sorry guys, iklan sebentar, kita lanjut lagi. Wow, ada the start. Ya, kalian sama-sama memiliki pandangan harapan. Ya, pastinya antara kamu dan dia itu memiliki harapan yang berbeda. Seperti itu dalam hubungan ini. Ada yang harapannya ingin cepat berkomitmen. Mungkin dia agak slow, yang penting kita sudah sama-sama terikat secara batin, terus kita membangun dulu, jalani aja dulu. Kebanyakan gitu, kalau orang yang betul-betul memprioritaskan pekerjaan, dia pasti akan bilang jalani aja dulu, seperti itu. Tapi terkadang banyak diantara kita yang perempuan pasti menginginkan kepastian. Kapan dong mau komitmen, kapan dong mau komitmen, seperti itu. Ya, jadi ada beda caranya ya dalam harapan hubungannya. Tuh ada material. Kalau saya lihat di sini ya, perbedaan kalian, mungkin ada sebagian dari kalian ada beda status sosial, seperti itu. Mungkin ya dia orang berada, kita orang sederhana, atau mungkin sebaliknya, kamu orang sederhana, dia orang berada. Kalian orang berada, dia orang sederhana, bisa seperti itu ya. Ada the sun. Kalau saya lihat ini perbedaan sikap, bagaimana kalian itu menghadapi situasi ya. Level setiap orang untuk berbahagia itu beda-beda ya, jadi perbedaannya ya di situ, bagaimana kalian menghadapi setiap masalah ya, bagaimana kalian harus tetap bahagia, itu berbeda pandangannya, cara pandang itu berbeda. Tuh, Nine of Swords. Kalau saya lihat ya beda juga bagaimana kalian itu cara menghadapi kesedihan, kerinduan, galau, seperti itu. Beda-beda orang, beda juga ya. Mungkin dia itu kalau sedih dia alihkan perhatian ke pekerjaan. Mungkin kalau kamu, karena banyakkan perempuan ya di sini, saya punya subscribers, jadi mungkin kamu lebih ke galau, agak feeling down, seperti itu ya. Jadi beda. Kalau saya lihat ini kebanyakan beda karakter ya dalam hubungan ini. Enggak. Wow, di sini ada Muse of Voices. Kalau saya lihat, ada perbedaan ya, cara kalian bertanggung jawab ya, pola pikir kalian, cara bertanggung jawabnya itu jelas berbeda. Two of Cups, yin yang sih ya, energi kalian yin yang sih, saling melengkapi. Sorry. Kalau saya lihat di sini perbedaan kalian itu kebanyakan dari perbedaan karakter. Jadi banyak di antara kalian yang menjalani proses penjajakan, waktunya lama ya, karena up and down, karena membalancingkan, harus seimbang ya, harus ada saling pengertian, saling menghargai perbedaan, seperti itu ya. Bisa juga ada mungkin ya, ada yang mungkin beda, ada LDR juga ya, beda country ya, berarti beda nationality atau beda status ya, karena mungkin ya terhalangnya karena statusnya kamu masih single, dia sudah punya keluarga, berarti cinta segitiga. Nah itu beda status ya, atau enggak status sosial, mungkin kita orang sederhana, dia orang kaya, bisa seperti itu. Atau perbedaan religi, bisa seperti itu ya. Pokoknya terhalang oleh perbedaan. Tetapi kalau saya lihat masalah cinta, effortnya kalian
cinta kalian itu nggak diragukan sih kalau menurut saya. Betul-betul koneksi true love, ada passionnya ya, yin yang energi, jadi saling melengkapi. Terkadang dia marah kamu diam, kamu marah dia diam, ada seperti itu. Jadi ini pergerakan energinya juga seperti soulmate ya, slow but sure ya, seperti itu. Karena ada energi kasih sayang juga ya. Ini indah loh, walaupun perbedaan, tapi saya yakin dalam readingan ini pasti kalian akan ada yang bersatu ya. Karena apa? Karena kalian tahu bagaimana cara mengikuti irama energi relationship-nya kalian. Ini di sini cantik energinya guys, pelan tapi pasti, slow but sure. Jadi saling mempelajari satu sama lain seperti itu. Oke guys, saya akan shufflekan untuk Soul Journey Oracle-nya ya, supaya kalian tahu bagaimana cara menghadapi situasi relationship-nya kalian. Tuh, relationship ya, hubungan ya. I'm attracted to those people who serve my higher good ya, saling menghargai ya. Perempuan paling bahagia itu perempuan yang menemukan pasangan yang bisa menghargai di dalam relationship ya, bertumbuh bersama, jadi saling jaga. Seperti itu sih kalau saya lihat dari energinya ini, sangat sih, karena pasangan kalian tuh orang yang sangat penyayang loh guys ya. Walaupun perbedaannya banyak, terutama dalam karakter nih, hampir keluar semua ya kan. Cara kalian awal-awalnya pasti memiliki visi misi berbeda. Terkadang yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Terkadang kalau membicarakan masa depan, nanti kalau saya mau punya rumah, saya ingin punya rumah, ada yang di kota, ada yang di desa, mungkin ada saya sukanya rumah-rumah yang rumah biasa, terus ada mungkin saya sukanya tinggalnya di apartemen atau rumah susun. Nah kan sudah beda selera, satu ke kanan satu ke kiri, awalnya banyak perbedaan seperti itu. Cara menghadapi juga beda, cara kalian memilih mungkin menu makanan atau tempat resto kalian dating juga berbeda. Nah itulah beda karakter soalnya ya. Tapi kalau saya lihat dari energinya, kalian itu sama-sama mencoba untuk mengerti ya, untuk readingan kali ini ya, sama-sama ingin bertahan. Itu pun stylenya masih berbeda, cara bertahannya unik ya. Memang beda itu nggak harus relationship itu nggak harus sama guys ya, nggak harus dia harus seperti apa yang aku mau, nggak boleh gitu dong. Biarkan dia menjadi dirinya dan kamu menjadi diri kamu, tetapi kita bisa satu nahkoda. Nah seperti itu dong. Di sini ada the blame, jangan menyalahkan ketika kalian mungkin punya pendapat yang berbeda gitu. Hormati, dengarkan dulu, dengarkan. Kalau kita mendengarkan pasangan, mendengarkan orang lain, pasangan atau orang lain pun akan mendengarkan kita ya. Jadilah pendengar yang baik dulu, nanti ketika kita ngomong pasti orang dengar. Seperti itu guys. Dan di sini ada empati ya. Kalau saya lihat sih kalian lebih bijaksana, harus lebih bijaksana ya. Tuh, ketika kalian paham dengan situasi hubungan kalian, pelajari energinya karakter pasangan kalian, dan kalian bertumbuh, pasti hubungan ini akan banyak diberkati, akan banyak kelimpahan secara materi, kebahagiaan, jalan dipermudahkan, seperti itu. Tuh ya, tetap menjadi orang baik ya. Tuh the Quill ya, jangan fokus dengan masalahnya atau perbedaannya, tetapi fokus dengan hasilnya. Misalnya gini, ketika kalian mau pergi dating lah ya, makan, yang satu maunya menu makanan seafood misalnya seperti itu, yang satu sukanya makanan Nusantara ya, menu Nusantara misalnya soto Makassar atau sate Tegal atau
sate Madura seperti itu kan sudah beda tuh ya kan. Apalagi kalau yang satu sukanya western ya, misalnya seperti spaghetti, yang satu sukanya gado-gado ya kan. Kan nggak nyambung. Tapi kalau bisa satu meja, indah nggak? Icip-icipan. Nah itu caranya. Begitu juga dengan kehidupan, harus begitu dong. Kan mencintai pasangan juga mencintai kekurangan dan kelebihannya. Apa yang ada pada dia, kita harus ikut respect dan support supaya dia happy juga loh. Jaga hati dia happy, nanti juga dia bisa menjaga hati kita happy, seperti itu. Walaupun nggak nyambung ya antara pasta ya atau spaghetti dengan gado-gado ya. Mungkin kamu sukanya gado-gado, dia spaghetti, it's okay lah, kita satu table, indah juga ya kan. Saat kalian itu boleh icipin punya dia ya kan, wow enak juga ya gitu, yummy gitu kan, dia seneng. Begitu juga dengan dia, pasti akan respect untuk kamu icipin gado-gadonya. Nggak mungkin kalau orang Indonesia nggak suka gado-gado, bule aja suka gado-gado ya kan. Jadi kalau dia icipin, pasti dia juga akan ikutan tuh kasih ekspresi biar kamu happy. Nah kan indah. Tidak harus sama dalam relationship, yang penting kuncinya itu saling menghargai, saling memberikan kebebasan dan mengerti. Biarkan dia menjadi dirinya, kita rangkul supaya kita tetap menjadi diri kita. Jangan paksa kita menjadi dia atau dia menjadi kita, seperti itu guys. Oke, kita lanjut. Oke. Dan di sini ada adversity ya, setiap challenge belajarlah ya. Pokoknya setiap ada challenge dalam hubungan, tetap bergandeng tangan dengan pasangan, perbedaannya apapun itu ya, supaya ya yang berat jadi ringan. Tuh, freedom, memberikan kebebasan. Berikan kebebasan kepada diri sendiri ya. Jadilah diri sendiri dan dukung orang lain menjadi dirinya. Itu aja sih. Itu baru the best. Harus ada toleransi ya. Oke. In the bottom of the deck di sini ada self esteem. See, I possess gift of the soul that benefit me and others. See, ya, hargai diri ya, berikan kebebasan untuk kebahagiaan kita sendiri dan memberikan kebebasan orang lain menjadi dirinya supaya bahagia, seperti itu. Relationship gak harus sama, bahkan dalam rumah tangga pun gak harus sama sebetulnya ya. Beda itu indah, unik. Karena coba bayangkan kalau satu dunia satu warna, kan gak asik, hitam semua, gimana mau melihat. Kalau ada warna kan ya, ada ungu, ada merah, ada orange, ada kuning, cantik kan. Nah seperti itu. Mungkin saya merah sukanya, terus kalian ada yang warna sukanya hijau, ada yang ungu, ada yang biru. Nah kan cantik. Kita itu saling melengkapi karena sentralnya kita itu ya satu dari God semua ya, energi semua dari God, dari Tuhan, seperti itu. Semuanya sama dalam sharing cinta kasih juga sama, intinya seperti itu. Saya akan sampaikan untuk isi hatinya ya guys, isi hati pasangan kalian. Wow, dia betul-betul selalu berbunga-bunga, merasa nyaman, merasa bahagia dengan koneksi ini. Wajar kalau mungkin kalian sekarang berada di situasi komunikasi yang tidak baik-baik saja, oke? Dan di sini ada High Priestess. Wah, banyak perubahan lebih baik dalam kehidupannya. Tertrigger loh guys. Ya, kalian men-trigger dia, dia men-trigger kamu. Kalau saya lihat ini balancing, ya ada Two of Cups. Ya, jadi seimbang antara kamu dan dia. Saling belajar, saling mengalah tuh. Muse of Material, isi hatinya itu sangat beruntung ya memiliki kalian. Dan karena kalian ya, kamu adalah orang yang dicari dia, kriterianya dia yang bisa berjalan seimbang ya. Tuh, partner ya. Harus menjadi partner dalam relationship. Jangan menjadi yang satu dominan, nggak boleh ya. Kalau satu sedang dominan, kita mengalah. Nanti kita dikasih kesempatan jadi dominan, dia yang mengalah, seperti itu dong. Seimbang. Tuh,
isi hatinya selalu merenungkan kamu. Dan buat yang sedang berada di situasi komunikasi nggak mudah, ya dia selalu memikirkan kamu. Tuh, komunikasi terblok, dia selalu mikirin kamu. Page of material, ya dia itu merasa sangat beruntung memiliki kamu. Kamu tuh pembawa hoki bagi dia. Ya, banyak hal materi yang berdatangan, blessing materi setelah kalian menjalin hubungan. Ada hokinya, it's not joking. Betul-betul ada hokinya hubungan ini. Ya, ke depan rezekinya bagus ya, seperti itu. Tuh. Ini adalah jawaban doa kalian dari Tuhan alam semesta ya. Tuh, cintanya luar biasa. It's not joking ya. Jadi sabar dalam proses ya guys. Kalau saya lihat sih energi kalian cantik-cantik, energi dia pun cantik. Kalian itu sama-sama ngerti ya. Bahkan ada yang perbedaannya ini agak ya mungkin beda religi ya. Karena kalau di Indonesia ya, di negara kita belum boleh untuk menikah beda agama. Mungkin kalau nikah numpang di negara orang lain bisa, tapi kalau Indonesia belum bisa, seperti itu ya. Dan ya itu sih terkadang yang bikin masalah agak berat ya. Kalau saya suka sedih loh beneran guys kalau lihat pasangan yang sudah saling cinta tetapi beda agama, dan itu berat dua-duanya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Pokoknya kita pun nggak bisa ya udahlah kesini saja, ya udah kesini, nggak bisa dong. Dia pun dua-duanya berat ya. Dia membawa cinta keluarga, yang satunya juga membawa cinta keluarga, seperti itu ya. Jadi ya ada sebagian yang ini soalnya di sini ada. Jadi ada yang beda religi. Ini kartu religius ya. Religius spiritualis. Biasanya sih kalau pasangan sudah beda agama gitu, kalian memiliki journey spiritual kebanyakan. Karena mungkin di past life terbalik ya. Mungkin dulu yang satu laki-lakinya Buddhis, sekarang yang laki-lakinya ya dulu waktu past life laki-laki Buddhis, perempuan Kristen. Sekarang ketemu di sekarang terbalik, laki-laki Kristen, perempuannya Buddhis. Nah gitu, terkadang pasangan journey true love itu ada yin yang-nya energinya. Jadi alam semesta itu selalu mengemas dengan cantik ya. Kalau makanya kebanyakan kalau orang udah spiritual, semua religi itu yang penting buahnya cinta kasihnya, seperti itu. Dan di sini ada juga perbedaan yang untuk perbedaan country, karena memang ada LDR, meninggalkan secara fisik ya, terpisah secara fisik. Berarti ya kalau perbedaan country, mungkin kalian punya cowok ataupun suami yang beda country, misalnya kalian cowoknya orang Europe ya. Kalau sudah beda country, aduh guys, ya siap-siap menghela nafas panjang dan sabar dalam proses, karena itu betul namanya dokumen itu. Belum kalau kalian punya pasangan itu punya country yang high secure, gak usah jauh, Singapura aja is very high secure ya. Kita masih di Asia, memang bagus country seperti itu. Kita negara lain boleh belajar ya. Ya kita harus mesti sabar juga sih. Kalau di Indonesia kan terkadang mau bikin KTP dari RT, dari kelurahan, saudara sendiri semua. Bikin SIM mau ke kantor polisi, itu saudara kita juga ya kan. Kalau di kampung kan gitu, semua dari RT sampai bupati kadang saudara kita ya kan. Tapi kalau udah di luar negeri, mau kalau negara yang maju kan masih bisa ditawar. Kalau di Indonesia itu kadang-kadang masih bisa ditawar dengan kata saudara. Tapi kalau di negara lain, mau yang high secure ya,
mau lu anak perdana menteri, mau lu anak presiden, kalau misalnya bikin paspor ya ngantri di sana sebagai citizen gitu. Itulah bedanya. Tapi ya uniknya itu ya itulah dunia ya kan. Harus ada negara yang maju, harus ada negara yang berkembang, harus ada negara yang disiplin, harus ada yang negara waktu karet kayak Indonesia, supaya seimbang. Nggak harus semua, kalau semuanya sama misalnya disiplin semua bisa stuck juga, namanya energi dunia. Makanya ada orang yang baik, ada orang yang kalem, ada orang yang rengkel gitu. Rengkel tahu nggak rengkel? Rengkel itu maksudnya itu bahasa entah ya, bahasa entah apa ini. Rengkel itu seperti orang itu ngeyel-ngeyel. Harus ada yang seperti ngeyel. Terkadang kalau nggak ngeyel kita nggak bisa menerobos apa yang menjadi milik kita. Terkadang ada yang seperti itu. Jadi semua itu baik ya, dalam hidup ini semua itu baik, sudah diatur sedemikian rupa. Energi alam semesta itu bekerja automatically ya. Negara ini begini, negara ini begini, negara ini, karena supaya ada keseimbangan, ada feng shui-nya seperti itu. Begitu juga dengan karakter manusia. Berjodoh dalam relationship itu kalau biasanya orang loyal ya, orang yang royal, suka belanja misalnya makanan gitu, nggak sayang gitu ya kan, suka memberi. Terkadang ketemu jodoh yang pelitnya minta ampun. Nah itu ada yang seperti itu guys, karena itu ada pesan yin yang di energinya. Jadi yang pelit belajar dengan yang royal belajar dengan yang pelit. Dan yang lucunya terkadang dalam relationship, kalau misalnya suaminya itu dulu waktu belum married orangnya pelit, istrinya royal, giliran sudah married karakternya terbalik karena pancaran energi. Jadi yang pelit ini sekarang istrinya, dulu istrinya pelit, dulu istrinya royal, seperti itu. Karena belajar dari suaminya secara energi itu menghadapi orang yang pelit, jadi otomatis dia terkikis hari-hari, tahu manajemen seperti itu. Nah, laki-lakinya yang tadinya pelit sekarang kan biasanya orang pelit itu uangnya banyak karena nggak dibagi-bagikan ya kan guys. Uang kan kerja terus dari bujangan, mungkin bujangnya juga sampai bujang lapuk gitu. Biar ketawa sedikit guys, jangan dibawa tegang. Biasanya orang kalau sudah kerja terus uangnya banyak ya kan, sampai ketemu bininya orang royal, dianya tadinya pelit. Nah kan sudah sukses tuh misalnya uangnya banyak, setelah nikah dengan istrinya, kalau sama istri dia nggak pelit dong ya kan, semua misalnya pokoknya nggak pelit sama istrinya. Dan setelah tahu style istrinya dalam hidup itu suka memberi orang, memberi keluarga royal, otomatis dia energinya itu terpancar ya terefleksi dari energinya istrinya, dan jadi dia agak tahu memberi ke keluarganya lebih royal, seperti itu. Bisa terbalik itu ya. Makanya kadang kalau kita dalam hubungan pacaran, penjajakan, dia nyebelin, padahal itu pancaran dari energi kamu juga nyebelin bagi dia, seperti itu. Guys ya, paham ya guys? Waduh. Oke guys, saya akan shufflekan untuk lubuk hatinya dia. Oke. Wow, see, I know that I crossed the line with you. Ya, dia tahu bahwa kalian itu saling men-trigger ya. Walaupun dalam hubungan ini selalu ya up and down, seperti banyak challenge, banyak drama ya. Tapi kalian saling men-trigger. I left when I saw you with someone. Saya udah bilang perbedaan status. Jadi ya statusnya kamu mungkin single, dia punya pasangan, itu kan beda status. Itu terhalang juga dong ya, terhalang oleh perbedaan. Ya terhalang itu bukan berarti terblok, tidak. Kalau yang beda karakter terhalang, maksudnya harus melalui proses dulu. Halangan, rintangannya itu harus dikerjakan dulu, one by one, step by step, seperti itu. Oke, I think one more cut saja ya. Satu cut lagi untuk lubuk hati dia. Wow, sih
I remember every detail of that day. Ya, dia selalu ingat ya hari itu. Ya pokoknya selalu ingat memori bersama kamu. Gak hanya kamu kok, dia pun ingat ya. I wish I could share my good news with you. Wow, sudah rindu. Saya rasakan yang LDR mau ketemu ya, berproses. Saya doakan kalian semakin cantik dalam berproses ya. Pokoknya ingat, dalam hubungan yang penting komunikasi dijaga. Ada kejujuran, ada kepercayaan, dan ada respect, saling menghargai, saling mendukung, dan lakukan semua dengan cinta kasih. Pasti kalian bertumbuh dan menemukan atau bisa menjaga true love ini seperti itu. Oke guys, wow, it's so beautiful energy. Saya yakin kalian ada yang senyum-senyum sendiri, dan karena memang mungkin kalian sedang berada di fase yang betul-betul falling in love ya, dan saya doakan ya semoga bisa sampai ke jenjang yang serius ya. Untuk zodiak saya akan readingkan ada dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen tanah, Virgo, Capricorn, Taurus. Oke, 12 zodiak sudah saya sebutkan, and this is the strong one. Ada the moon ya, Pisces. Ada Pisces, ada Gemini, ada Leo, ada Virgo, ada Libra. Oke, itu zodiak paling strong untuk readingan kali ini, and one more ada Aquarius. Oke guys, itu dia zodiak paling strong untuk readingan kali ini. Saya harap kalian selalu happy dan enjoy dengan readingan saya. Semakin hari semakin cantik, semakin shining ya, bertumbuh di dalam jiwa, dan semakin indah dalam mengekspresikan cinta, dan ya pokoknya semakin stay cantik kalian ya. Thank you so much, dan mohon maaf ya jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.